Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bella Nafasa Fitri, NIM 176101120. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teorema kelengkapan yang merupakan bagian materi dari analisis fungsional. Without any further ado, yuk masuk ke pembahasannya. Sebenarnya pengertian teorema kelengkapan itu apa sih? Jadi, pengertian dari teorema kelengkapan itu adalah sembarang ruang matriks X sama dengan X, D, yang dimana terdapat ruang matriks lengkap X topi sama dengan X topi, D topi, yang memiliki subruang W yang isometrik dengan X dan padat di X topi. Dalam pembuktian dari teorema ini, itu memiliki 4 langkah pembuktian. Yang pertama yaitu membuat X topi sama dengan X topi, D topi. Yang kedua, buat isometri pemetaan T dari X ke W, yang dimana W sama dengan X topi. Yang ketiga, buktikan kelengkapan dari X topi dari langkah kedua. Selanjutnya yang keempat, yaitu buktikan ketunggalan X topi kecuali isometrinya. Yuk kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama, kita harus membuat X topi sama dengan X topi, D topi. Nah, dari sini kita misalkan XN dan XN aksen adalah barisan Cauchy di X. Kemudian kita definisikan XN ekivalen ke XN aksen. Jika XN ekivalen XN aksen didefinisikan dengan limit D XN, XN aksen dengan N menuju hingga sama dengan 0, dari persamaan ini kita nyatakan dengan persamaan 1. Misalkan X topi berisi semua kelas ekivalen X topi, Y topi, dan seterusnya dari barisan Cauchy, maka dapat dituliskan dengan Xn anggota dari X topi. Dari hal tersebut didapatkan D topi X topi, Y topi sama dengan limit D Xn, Yn dengan N menuju hingga, yang dimana Xn anggota dari X topi dan Yn anggota dari Y topi. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa limit tersebut ada. Maka kita mempunyai D Xn, Yn kurang dari sama dengan D Xn, Xm ditambah D Xm, Ym ditambah D Ym, Yn, dan juga D Xm, Ym kurang dari sama dengan D Xm, Xn ditambah D Xn, Yn ditambah D Yn, Ym. Dari persamaan ini kita peroleh D Xn, Yn dikurang D Xm, Ym kurang dari sama dengan D Xn, Xm ditambah D Ym, Yn, dan juga D Xm, Ym dikurang D Xn, Yn kurang dari sama dengan D Xm, Xn ditambah D Yn, Ym. Perolehan hasil ini dikarenakan pemindahan ruas dari kanan ke sebelah kiri pada D Xm, Ym dan juga D Xn, Yn. Maka dari persamaan di atas dapat disimpulkan menjadi persamaan ketiga, yaitu mutlak D Xn, Yn dikurang D Xm, Ym kurang dari sama dengan D Xn, Xm ditambah D Ym, Yn. Persamaan ketiga ini didapatkan karena sifat mutlak dari persamaan di atas. Karena Xn dan Yn adalah Cauchy, kita dapat mengambil sisi kanan sekecil mungkin.
ini menyatakan bahwa limit pada persamaan kedua yaitu d topi x topi, y topi sama dengan limit d x n, y n dengan n menuju tak hingga ada atau terdefinisi karena R juga merupakan ruang lengkap. Kemudian selanjutnya akan ditunjukkan limit pada persamaan 2 adalah tunggal. Jika xn ekivalen xn aksen dan yn ekivalen dengan yn aksen, maka berlaku mutlak d xn, yn dikurang d xn aksen, yn aksen kurang dari sama dengan d xn, xn aksen ditambah d yn, yn aksen yang dimana n yang terdapat pada persamaan tersebut menuju tak hingga. Jadi, dari persamaan di atas didapatkan limit d xn, yn n menuju tak hingga sama dengan lim d xn aksen, yn aksen dengan n menuju tak hingga. Maka, terbukti bahwa limit tersebut atau limit pada persamaan 2 merupakan limit tunggal. Selanjutnya, akan dibuktikan d topi x topi, y topi pada persamaan 2 merupakan ruang metrik di x topi. Nah, pada ruang metrik itu sendiri, dalam pembuktiannya harus terbukti M1, M2, M3, dan M4. Nah, pada M1, persamaan kedua ini sudah jelas terpenuhi. Kemudian M2 juga terpenuhi karena d topi x topi, y topi sama dengan 0 merupakan xn ekivalen yn. Maka diperoleh x topi sama dengan y topi. Begitu pula dengan kebalikannya. Jika kita mencari dari x topi sama dengan y topi, maka akan didapatkan hasil d topi x topi, y topi sama dengan 0. Kemudian pada M3 pun terpenuhi karena merupakan simetris. Kemudian M4 terpenuhi karena memenuhi sifat d xn, yn kurang dari sama dengan d xn, zn ditambah d zn, yn dengan n menuju tak hingga. Maka didapatkan kesimpulan bahwa d topi x topi, y topi merupakan ruang metrik. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan langkah pertama, yaitu membuat x topi sama dengan x topi, d topi. Selanjutnya kita menuju ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu membuat isometri pemetaan T dari X ke W yang dimana W tersebut merupakan subset dari X topi. Dengan B anggota X gabungkan B topi anggota X topi yang membuat barisan Cauchy itu menjadi konstan, yaitu B, 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 dan seterusnya. Hal tersebut memetakan pemetaan T dari X menuju W ke subruang W sama dengan TX subset dari X topi. Pemetaan T memetakan B menuju B topi sama dengan TB, di mana barisan konstan B merupakan anggota dari B topi. Nah, dari situ kita tahu T merupakan isometri berdasarkan persamaan 2. Sehingga bentuk sederhananya yaitu D topi B topi, C topi sama dengan D, B, C. C topi itu sendiri merupakan kelas YN, di mana
Yn sama dengan C untuk semua N. Kemudian, sembarang isometri merupakan injektif dan pemetaan T dari X ke W surjektif karena Tx sama dengan W. Oleh karena itu, W dan X adalah isometrik. Selanjutnya akan ditunjukkan W pada Tx. Ambil sembarang X topi anggota X kapital topi. Misalkan Xn anggota X topi untuk semua epsilon positif terdapat N sedemikian sehingga dxn, xn kapital kurang dari setengah epsilon, di mana N lebih besar dari N kapital. Misalkan, barisan konstan xn kapital anggota X topi N kapital, maka X topi N kapital anggota W. Berdasarkan persamaan 2 diperoleh D topi X topi, X topi N kapital sama dengan limit D xn, xn kapital dengan N menuju tak hingga kurang dari sama dengan setengah epsilon kurang dari epsilon. Hal tersebut menunjukkan setiap jarak epsilon pada persekitaran X topi anggota X kapital topi terdapat elemen dari W. Karenanya, W padat di X. Dari sini kita sudah menyelesaikan langkah kedua. Selanjutnya kita akan menuju ke langkah ketiga, yaitu buktikan kelengkapan X kapital topi. Misalkan, X topi N menjadi sembarang barisan Cauchy di X kapital topi. Karena W padat di X kapital topi untuk semua X topi N, terdapat Z topi N anggota W. Sedemikian sehingga kita dapatkan persamaan keempat, D topi X topi N, Z topi N kurang dari 1/N. Karenanya, dengan kesamaan segitiga diperoleh D topi Z topi M, Z topi N kurang dari sama dengan D topi Z topi M, X topi M ditambah D topi X topi M, X topi N ditambah D topi X topi N, Z topi N kurang dari 1/M ditambah D topi X topi M, X topi N ditambah 1/M. Oleh karena itu, Z topi M merupakan barisan Cauchy. Karena pemetaan T dari X ke W isometrik dan Z topi M anggota W, maka barisan Zm di mana Zm sama dengan T inverse atau T pangkat negatif 1 Z topi M adalah barisan Cauchy di X. Selanjutnya kita misalkan lagi X topi anggota X kapital topi menjadi kelas di mana Zm berada. Akan dibuktikan bahwa X topi merupakan limit dari X kapital topi. Dengan persamaan 4 atau persamaan sebelumnya diperoleh persamaan 5, yaitu D topi X topi N, X topi kurang dari sama dengan D topi X topi N, Z topi N ditambah D topi Z topi N, X topi kurang dari 1/N ditambah D topi Z topi N, X topi. Karena Zm anggota X topi dan Z topi N anggota W, jadi barisan konstan Zn anggota dari Z topi N. Sehingga pertidaksamaannya menjadi D topi X topi N, X topi kurang dari 1/N ditambah limit dZn, Zm dengan M menuju tak hingga. Karena sembarang barisan Cauchy X topi N di X kapital topi memiliki limit X topi anggota X kapital topi, maka X kapital topi merupakan lengkap. Dari sini kita sudah menyelesaikan langkah ketiga. Selanjutnya kita menuju ke langkah terakhir, yaitu bukti ketunggalan X kapital topi kecuali isometrinya.
Jika X kapital tilde, D tilde merupakan ruang metrik lengkap lain dengan subruang W tilde padat di X kapital tilde dan isometrik di X, maka untuk semua X tilde, Y tilde anggota X kapital tilde memiliki barisan X tilde N, Y tilde N di X kapital tilde. Sedemikian sehingga X tilde N menuju ke X tilde dan Y tilde N menuju ke Y tilde. Karenanya, D tilde X tilde, Y tilde sama dengan limit D tilde X tilde N, Y tilde N dengan N menuju tak hingga. Sehingga D tilde X tilde, Y tilde dikurang D tilde X tilde N, Y tilde N kurang dari sama dengan D tilde X tilde, X tilde N ditambah D tilde Y tilde, Y tilde N menuju 0. Karena W tilde isometrik dengan W subset di X kapital topi dan W bar sama dengan X kapital topi, maka jarak pada X kapital tilde dan X kapital topi harus sama. Jadi, X kapital tilde dan X kapital topi adalah isometrik dan tunggal. Nah, jadi semua langkah-langkah yang ada pada pembuktian teorema ini sudah kita lakukan dan berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita lalui tadi, maka pembuktian dari teorema kelengkapan ini terbukti. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!